Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Chandra, NIM 257201042. Di sini saya akan mempresentasikan materi metode program dinamis untuk perbaikan MK Graphic Analysis Algoritma. Metode program dinamis adalah prosedur matematis yang terutama dirancang untuk memperbaiki efisiensi perhitungan masalah program sistematis tertentu dengan menguraikan menjadi bagian-bagian masalah yang lebih kecil, dan karena itu lebih sederhana dalam perhitungan. Pemrograman dinamis pada umumnya menjawab masalah dalam tahap-tahap, dengan setiap tahap meliputi tepat satu variabel optimisasi. Perhitungan di tahap yang berbeda-beda dihubungkan melalui perhitungan rekursif dengan cara yang menghasilkan pemecahan optimal yang mungkin bagi seluruh masalah. Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam pemrograman dinamis adalah: 1. Tahap stage, bagian persoalan yang mengandung decision variable. 2. Kondisi stage. Stage menunjukkan kaitan satu stage dengan stage lainnya sedemikian rupa sehingga setiap stage dapat dioptimisasikan secara terpisah sehingga hasil optimasi layak untuk seluruh persoalan. 3. Keputusan definition yang harus diambil dari setiap tahap untuk sampai kepada solusi keseluruhan. Prinsip optimalisasi. Dikatakan prinsip optimalisasi jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Prinsip maksimal berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Konsep self-optimasi. Konsep self-optimasi sangat mempengaruhi hasil dari masalah ini. Maka dengan demikian, diharapkan sebelum melaksanakan proses optimasi satu persoalan perlu mengetahui konsep self-optimasi secara mendalam. 1. Tahap pertama untuk mempengaruhi tahap-tahap yang lain. Jadi tahap ke-1 dapat dioptimumkan tersendiri yang merupakan suboptimal yang pertama. Penyelesaian tahap pertama digabungkan dengan tahap yang kedua, merupakan masalah suboptimum yang kedua. Penyelesaian tahap kedua digabungkan dengan tahap ketiga, merupakan masalah suboptimasi yang ketiga. Demikian dan seterusnya sampai dengan tahap ke N dalam kurung 3. Pendekatan penyelesaian secara rekursif. Dreyfus 1997 menyatakan bahwa adanya pendekatan yang digunakan dalam pemrograman dinamis, yaitu pemrograman dinamis maju atau forward induction dan pemrograman dinamis mundur atau disebut dengan backward induction. Materi penelitian. Dalam penelitian ini dibahas mengenai menentukan lintasan terpendek suatu graf berbobot dengan pendekatan pemrograman dinamis. Prosedur penelitian. Metode yang diterapkan dalam penyelesaian ini adalah metode kepustakaan dan studi kasus dengan mengikut langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama,
meluruskan pustaka yang relevan dan sistematis dengan masalah. Yang kedua, menggambar graf berarah dan berbobot. Yang ketiga, menerapkan metode pemrograman dinamik untuk menyelesaikan masalah lintasan graf berbobot. Yang keempat, membuat simulasi numerik dari solusi yang diperoleh dengan menggunakan software MATLAB. Yang kelima, menginterpretasikan dan menganalisa hasil simulasi yang diperoleh. Hasil dan pembahasan. Dalam kasus yang pertama, seorang kurir jasa pengiriman barang akan mengantarkan barang dari kota A menuju ke kota I. Di tangannya terbentang sehelai peta yang menggambarkan arah perjalanan beserta arahnya. Jalan-jalan yang manakah harus dilalui agar jarak tempuh yang dilaluinya menjadi minimum atau menjadi terdekat atau mencari yang terdekat. Peta dari kota A menuju kota I pada gambar Peta dari kota A menuju kota I dapat dilihat graf yang memiliki bobot di mana simpul-simpul dilambangkan dengan kode A, B, C, D, F, G, H, dan I. Dan bobot yang terlihat pada graf adalah jarak dalam suatu kilometer. Agar analisanya sesuai dengan teori, maka pada kasus ini akan diimplementasikan ke dalam pemrograman dinamis dengan cara rekursif mundur. Karena dianalisa secara rekursif mundur, maka dimulai dari tahap akhir atau tahap keempat untuk kasus ini, sehingga perhitungan untuk lintasan dimulai dari kota 1 dan terakhir pada kota A. Maka tahap-tahap penyelesaian untuk kasus ini dapat dilihat dari pemecahan masalah berikut. Yang pertama, perubahan keputusan XK dalam kurung K sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Simpul-simpul yang dikunjungi pada tahap K. Yang kedua, jalur yang dipilih A, X1, X2, X3, dan X4 dikurang 1. Yang ketiga, tujuan pendapatan FI sama dengan A, dan jalur-jalur yang bersesuaian. Dimulai dari tahap yang keempat. Tahap keempat, pada tahap ini terdapat 2 rute submasalah, yaitu dimulai dari tahap G ke tahap 1 dan mulai dari tahap H ke 1. Hanya satu pilihan untuk menuju ke tahap 1 jika definisi bahwa keputusan pada tahap keempat adalah X4 sama dengan 1. Hasil analisa tahap keempat dan pada tabel diperoleh bahwa nilai FA sama dengan S. Paling minimum adalah rute yang melalui H dengan F4
dikali S sama dengan 4. Dengan demikian pada tahap 4 ini rute yang diambil adalah H. Proses dilanjutkan pada tahap 3 berikutnya. Tahap ketiga, pada tahap ini terdapat 3 rute submasalah, yaitu dimulai dari D, E, F. Untuk mencapai harus melewati untuk mencapai I harus melewati G. Pada diperoleh bahwa F jika dikali S paling minimum adalah rute yang melalui I dengan F 3 dikali S sama dengan 10. Dengan demikian pada tahap ini rute yang diambil adalah I. Proses selanjutnya pada tahap kedua. Tahap kedua, pada tahap ini terdapat 2 rute submasalah yang dimulai dari B ke C. Untuk mencapai I harus melewati D, E, dan F. Hasil analis untuk tahap kedua dapat dilihat pada permasalahan tersebut. Pada tabel 3 diperoleh nilai F2 dikali S. Paling minimum adalah rute yang melalui E dengan F2 dikali S dikurang 14. Dengan demikian pada tahap kedua ini rute yang diambil adalah E. Untuk tahap yang pertama, pada tahap ini terdapat 1 rute submasalah, yaitu dimulai dari A untuk mencapai ke I harus melewati B dan C. Pada tahap 4 diperoleh nilai F1 S. Paling minimum adalah rute yang melalui C dengan F1 dikali S min 19, sehingga rute optimal untuk kasus pertama diberikan rute yang harus dilalui. Kesimpulannya, dari hasil penelitian menentukan lintasan terpendek suatu graf berbobot dengan pendekatan pemrograman dinamis, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan lintasan terpendek suatu graf berbobot dengan pendekatan pemrograman dinamis dapat ditentukan dengan simulasi. Contoh kasus dengan menggunakan persamaan rekursif mundur dan persamaan rekursif maju. Pada contoh kasus 1, persoalan lintasan terpendek suatu graf berbobot diselesaikan dengan persamaan rekursif mundur, di mana tahap penyelesaiannya dimulai dari tahap akhir atau tahap keempat sampai dengan tahap awal. Untuk tahap yang pertama, sehingga rute optimal yang dihasilkan pada contoh kasus adalah dari kota A ke kota C, kota E, dan ke kota H menuju I dengan total jarak yang diperoleh adalah 19 km. Pada contoh kasus yang kedua, persoalan lintasan terpendek diselesaikan dengan menggunakan persamaan rekursif maju, di mana tahap penyelesaian dimulai dari tahap awal atau tahap 1 sampai dengan tahap akhir atau tahap keempat. Namun pada contoh kasus kedua tidak langsung menuju ke tujuannya. Demikian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan,
dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.